Mungkin masih banyak yang galau malam hari ini. Gimana ya besok sholat id di rumah atau di masjid terdekat atau juga di masjid-masjid besar yang memang melaksanakan sholat id di lapangan atau di dalam masjidnya. Nah Ustadz sebenarnya bagaimana ya? Agak sedikit galau nih masyarakat kita. Mau sholat id di rumah, hafalan ayatnya terbatas, surat-suratnya pendek. Itu jadi nggak pede. Akhirnya cari masjid yang buka. Ya sebenarnya fikih itu elastis sekali ya. Jika suasana pandemi semacam ini apalagi itu semakin elastis. Bukan berarti kita tidak bisa menunaikan sholat id sama sekali. Di rumah juga dibenarkan. Tentu kalau kita merasa tidak seideal khotib yang asli ya enggak ada masalah. Yang penting rukun-rukun khutbahnya terpenuhi. Apalagi tadi kita diskusi kecil-kecilan sama dokter, benar sekali itu. Apalagi ini kan kondisinya yang sudah setahun. Harusnya lebih bersiap-siap dari yang kemarin, setahun yang lalu dan sekarang harusnya sudah bersiap. Apalagi konten-konten khutbah itu sudah banyak tersebar di berbagai media sosial yang bisa kita upload dan lain-lain. Masih ada waktu untuk Masih ada menghafal ya. waktu. Oke, tapi mungkin sekarang kita ngomongnya fair-fairan aja sih nama dokter spesialis paru yang menangani pasien kalau ada yang terpapar corona. Menurut dokter, sebenarnya lebih baik sholat id di rumah atau di lapangan, tapi protokol kesehatan mana lebih baik? Kalau sehat, tidak ada gejala sama sekali, apalagi sudah divaksin, ya, maka mungkin saja oke, tapi di lapangan terbuka. Saya tidak merekomendasikan untuk di dalam bangunan. Ini problemnya soal masalah ventilasi yang tidak terjamin kalau di dalam ruangan. Kecenderungan masang AC, jendela ditutup, itu sangat tidak kondusif untuk menahan transmisi. Tapi kalau di ruangan terbuka, jaraknya ya dipastikan aman, terus di situ ada protokol ya, terus diawasi, terus ada yang menindak gitu ya. Tapi saya tidak merekomendasi mungkin yang usia lanjut maupun yang anak kecil, karena ini golongan yang vulnerable, apalagi yang ibu hamil. Jadi benar-benar harus terseleksi jamaah yang hanya sehat dengan tanpa penyakit penyerta. Oke, sebenarnya apa sih esensinya dalam Islam di sini Ustadz, takbiran dan sholat Idul Fitri itu sendiri? Iya. Takbir itu sebenarnya membesarkan asma Tuhan, membesarkan zat Tuhan, lalu menginsalnya di lubuk hati yang paling terdalam. Jangan sampai kemudian lisan kita bertakbir lalu ada tendensi yang lebih besar dari kalimat takbir itu sendiri. Sehingga kemudian yang lebih kentara dan kental bukan substansi agamanya tapi nafsu beragamanya. Ini jangan sampai. Jadi yang Tuhan butuhkan adalah takbir yang reflektif, bukan takbir yang retorik. Apalagi kemudian takbir yang hanya sekedar seremonial, bukan berarti seremonial tidak boleh. Apalagi Idul Fitri sendiri ini maknanya ya syiar itu ya ada ekspresi seremonial sebenarnya di dalamnya. Jadi seremonialnya penting, tapi lebih penting dari itu adalah substansi kita bertakbir. Menghujamkan dalam hati kita yang paling dalam bahwa hanya Dia Tuhan yang besar, yang real, yang mutlak. Kita ini nisbi, kamuflase, mutawaham, semu. Itu sebenarnya makna takbir. Nah kalau kita faham makna itu sebenarnya tanpa harus takbir keliling pun kita bisa reflektif di tempat ruang kita bekerja, di rumah kita, ya merefleksi diri bahwa hanya Dia yang besar. Itu bisa sesungguhnya. Oke, nah mungkin ini juga zakat fitrah. Kadang-kadang kondisi pandemi ini kayak irit-irit uang lah ya, karena kondisi tidak menentu. Tapi zakat tetap harus keluar, tidak bisa tidak bagaimana Ustadz? Ya. Ini waktu sunnah banget. Waktu sunnah membayar zakat fitrah itu dimulai sejak kira-kira tadi kita takbir waktu maghrib sampai sebelum sholat id dilakukan. Nanti setelah id sampai maghrib 1 Syawal besok berarti boleh tapi makruh. Makruh. Jadi buat teman-teman yang pengen membayar zakat ini waktu sunnah banget. Lalu kemudian kalau ada uzur sakit dan lain-lain atau lupa dan lain-lain bagaimana itu? Ya dia harus qadha bayar zakatnya. Walaupun sebenarnya waktunya tentu tidak seafdol malam ini yang sunnah ya. Tetapi para ulama bilang qadha zakatnya. Artinya diganti. Ya diganti yang tadi terlupa harus dibayar lagi gitu. Oke. Nah Dokter Faris, nah ini kalau prediksi Dokter Faris kita bisa lebih baik tidak dibandingkan tahun kemarin kita melaksanakan lebaran kali ini. Mungkin kasusnya pun kalau mau naik ya jangan naik-naik drastis lah ya. Seperti apa dokter? Kita punya harapan bagus ya. Karena terus terang insiden di India itu dekat dengan
waktu Lebaran di Indonesia. Jadi dan semua mata memandang. Kita udah lihat dengan nyata apa akibatnya kalau protokol dilanggar. Nah, jadi dan kali ini, Lebaran kali ini adalah Lebaran kedua mungkin bersama pandemi. Beberapa keluarga sudah makin banyak yang merasakan langsung anggota keluarga yang sakit, sudah tahu bagaimana ditinggal gara-gara pandemi, gara-gara terinfeksi. Jadi dan itu pasti akan memberikan pesan kuat ke lingkungannya. Jadi saya rasa di sisi lain infrastruktur pelayanan kesehatan juga terus catch up. Ya, kemudian distribusi obat juga terus ditingkatkan. Sekarang kita juga punya vaksin. Mudah-mudahan keseluruhan ikhtiar ini berhasil dengan izin Allah mencegah kemunculan gelombang baru. Amin. Terakhir di sini Ustadz, tolong beri lagi pengertian kepada masyarakat. Iya, ini hari kemenangan kita sebagai umat muslim. Tapi menjadi sehat, menjaga keluarga kita, itu kunci yang utama. Ini bagaimana Ustadz? Apalagi sehat itu untuk ibadah. Ada satu semacam aforisme atau kalam hikmah yang populer kalau menjelang Idul Fitri. Laisal Aid, ya, anil libasil jadid, walakinnal Aid, ya, an ta'atin tazid. Substansi Id itu bukan cuma berbaju baru seperti kata teman-teman tadi di performnya, tetapi bagaimana ketakwaannya bertambah. Saya pengen tambah sedikit quote ini. Laisal Aid, ya, anil libasil jadid, walakinnal Aid an ta'atin tazid wa muharabati Covid. Jadi substansi kita berid pada momen kali ini bukan hanya ketakwaannya bertambah, tapi bagaimana kita sama-sama memerangi Covid. Iya. Dengan itu kita bisa nanti kalau sudah sukses memerangi Covid, ya, insya Allah nanti kita ibadahnya lebih leluasa. Apalagi Ramadan kemarin sebenarnya kita diajarkan bersabar sebenarnya. As-saum nisfus sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Jadi kalau kita harus sabar, pakai masker, jaga prokes, insya Allah sudah mudah karena di training di Ramadan. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Dr. Faris. Selamat Idul Fitri untuk seluruh narasumber saya dan Anda juga seluruh pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa kembali menghimbau Anda untuk ingat pesan Ibu, jangan kemana-mana, corona masih berbahaya, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat Hari Raya Idul Fitri.